Surga bumi pun menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa.
akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk di bulan yang baru. Tema di bulan yang baru ini adalah Becoming a Better You, atau menjadi Anda yang lebih baik. Itu tema kita di sepanjang bulan ini, dan di minggu yang pertama temanya adalah The Power to Change, atau kekuatan untuk berubah. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar lagi, kurang lebih 3 bulan lagi ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri tahun ini. Amin. Gak terasa ya Bapak Ibu, waktu berlalu sedemikian cepat. Makanya kalau ada idiom dalam bahasa Inggris bilang time flies, waktu itu berjalan dengan cepat, adalah memang tepat. Kenapa? Karena rasanya kayaknya baru tahun lalu kita merayakan Natal, ya kan? Dan gak terasa kurang lebih sekitar 2 bulan 3 bulan lagi kita akan merayakan lagi Natal tahun ini. Dan kalau sudah merayakan Natal di tanggal 25, tak terasa 1 minggu berikutnya sudah masuk di tahun yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, memang ya luar biasa waktu berlalu ini. Nah, dan satu kebiasaan umum kalau menjelang akhir tahun dan mau memasuki tahun yang baru, orang biasanya membuat apa yang disebut resolusi. Betul? Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah suatu keputusan yang jelas dan spesifik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh, biasanya menjelang akhir tahun dan sebentar lagi memasuki tahun yang baru, orang biasanya punya banyak resolusi. Satu contoh, di tahun yang baru nanti saya akan rajin berolahraga setiap hari. Itu resolusinya. Ada lagi punya resolusi di tahun yang baru, ini akhir tahun mau masuk tahun yang baru, resolusi saya akan membaca Alkitab setiap hari dan sampai tamat. Ya, membaca Alkitab selesai di sepanjang tahun. Ada yang punya resolusi seperti itu. Atau ada juga orang yang punya resolusi di tahun depan, saya akan menabung setiap hari. Dan berbagai macam resolusi-resolusi yang lain. Nah itu umum ya. Nah tetapi saya mau tanya dulu, tahun lalu saudara punya resolusi? Pertanyaan saya, bagaimana resolusi Anda jalankan di sepanjang tahun ini? Apakah saudara menepati janji resolusi saudara di awal yang tahun lalu? Gak usah saudara jawab ya, cukup saudara senyum-senyum aja. Yang senyum-senyum berarti saya mengerti bahwa apa yang menjadi resolusinya di tahun ini tidak tercapai. Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau sampai hari ini kita bisa menepati apa yang menjadi janji atau resolusi atau keputusan kita di akhir tahun kemarin, tahun ini bisa kita tepati, itu kita benar-benar manusia yang langka saudara. Kalau kita bisa menepatinya. Kenapa? Karena menurut laporan majalah Inc. ya, pada tahun 2022, dari semua orang di Amerika Serikat yang membuat resolusi, 91% orang Amerika yang membuat resolusi tahun baru tidak memenuhi janjinya. Jadi kalau saudara tidak memenuhi janji resolusi saudara di tahun yang lalu, tepatnya saudara menjalani tahun ini, ya saudara samalah. Bahkan ya Strava, kalau orang yang rajin olahraga pasti tahu aplikasi ini. Ini adalah satu perusahaan yang membuat aplikasi di handphone yang bertujuan untuk mengajak orang berolahraga setiap hari. Nah menurut laporan Strata tahun 2019, orang-orang yang membuat resolusi awal tahun untuk berolahraga di sepanjang tahun yang baru,
Ternyata pada tanggal 17 Januari mayoritas di antara mereka sudah apa? Berhenti memenuhi janji baru 2 minggu saudara. Baru 2 minggu resolusi mau berolahraga setiap hari. Lewat 2 minggu berhenti saudara. Nah Bapak Ibu saudara-saudari ya, kalau kita dalam tahun ini tidak menepati apa yang menjadi janji resolusi kita di tahun yang lalu, rasanya itu adalah hal yang biasa saudara. Kenapa? Karena menurut 2 laporan ini ternyata orang di Amerika Serikat juga gagal memenuhi apa yang menjadi janji resolusinya. Nah, karena setiap tanggal 17 Januari itu orang berhenti memenuhi apa yang menjadi janji atau resolusinya, sehingga gara-gara laporan ini ya, tanggal 17 Januari itu disebut sebagai Quitters Day, atau hari Jumat minggu kedua, hari di mana orang berhenti memenuhi janjinya. Jadi setiap tanggal 17 di hari Jumat di minggu yang kedua ya, itu disebut sebagai Quitters Day. Hari di mana orang berhenti memenuhi. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sama di minggu kedua? Saudara sudah berhenti memenuhi apa yang menjadi janji atau resolusi atau keputusan Anda? Bagaimana dengan Anda? Gak usah dijawab. Cukup saudara senyum saja, berarti saya mengerti. Bapak Ibu saudara-saudari ya, bahwa memang seringkali orang ya tidak mampu mengatasi kebiasaan ini. Nah, tapi kalau kita hidup ingin mengalami kemajuan ya, atau mengalami hidup yang lebih baik, maka yang perlu kita lakukan haruslah kita bisa mengalahkan Quitters Day ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, tapi ini untuk saya juga. Karena kita bisa jadi adalah 91% bagian dari orang yang punya janji. Kan kalau apalagi orang Batak itu manis sekali kalau udah akhir tahun. Resolusinya banyak itu. Mak aku nanti gini mak, ini aku nanti gini. 2 minggu saya berhenti itu semua saudara. Apalagi orang Batak ya kan. Setiap tanggal 31 patang sok pertemuan. Ya kan? Pertemuan. Nah, habis itu apa? Mandok hata, mengucapkan kata-kata. Apalah janjimu di tahun depan. Nah, banyak itu, panjang lebar bla 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 bla. 2 minggu masuk dia Quitters Day. Hari di mana berhenti memenuhi janjinya. Permasalahannya gimana hidupnya mau maju kalau baru 2 minggu sudah berhenti. Tentu kalau kita ingin hidup kita menjadi maju, hidup kita menjadi lebih baik, ya kita harus bisa mengatasi Quitters Day ini Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh karena itu di sepanjang bulan ini kita berusaha akan belajar untuk supaya kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik atau becoming a better you. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mengatasi kebiasaan mogok atau Quitters Day ini supaya kita dapat melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah untuk menjawab pertanyaan ini kita akan membaca satu bagian dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah di sini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus dengan ilham daripada Roh Kudus memaparkan bagaimana ia dapat mengalami perubahan kehidupan sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan saya baca ayat 8, nanti Bapak Ibu ayat 9 baca, lalu ayat 10 kita bersama membaca. Yang paling akhir dari semuanya, loh kenapa Yan? Awas Yan, jangan sentuh.
Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ayat 10, 1, 2, 3. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Terima kasih, silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau akan sampaikan pada kami pagi hari ini Tuhan. Berkatilah setiap kami, supaya melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kami menjadi lebih baik, diri kami menjadi lebih baik. Kami mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami, supaya kehidupan kami jauh lebih baik ya Tuhan. Kami mau mengatasi Quitters Day, hari di mana kami berhenti memenuhi setiap janji, keputusan, resolusi yang mengakibatkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang sama tahun berganti tahun. Tetapi kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami, hidup kami tidak lagi sama ya Tuhan, tetapi hidup kami menjadi berbeda. Terjadi perubahan kehidupan yang menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat-ayat yang baru saja kita baca ini adalah bagian daripada surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, Rasul Paulus saat itu berada di kota Efesus. Kita sudah pelajari kemarin tentang kota Efesus ya. Sementara berada di Efesus, Rasul Paulus itu menerima laporan tentang keadaan jemaat di Korintus. Nah, menanggapi apa sih isi laporannya itu, bagaimana jemaat di Korintus itu hidup dalam perselisihan, hidup dalam amoralitas, dan bagaimana hidup dalam penyalahgunaan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi dilaporkanlah tentang keadaan jemaat di Korintus. Nah, menanggapi laporan tersebut, Rasul Paulus menulis surat. Ya, itulah yang dinamakan surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus. Apa? Isinya adalah berupa teguran yang keras dan tegas. Jadi kalau Bapak Ibu ditegur keras dan tegas, itu bukan hal yang baru Saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ini Rasul Paulus menulis dengan tegas dan keras. Itu bahasanya tegas dan keras tuh, 1 Korintus terhadap adanya satu laporan. Nah, yang kemudian di surat yang sama itu 1 Korintus dan 2 Korintus itu juga berisi nasihat. Selain teguran ada nasihat. Tetapi yang kemudian juga di dalam surat 1 Korintus itu ya, di sana juga diceritakan perjalanan kehidupan dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Pertanyaannya, kenapa kok Rasul Paulus menuliskan perjalanan kehidupannya di sana? Karena melalui kesaksian Rasul Paulus tentang perjalanan kehidupannya ini, Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus ingin menekankan, ingin menjelaskan bahwa bukanlah mustahil bagi orang untuk mengalami perubahan kehidupan sehingga kehidupannya menjadi lebih baik. Itu sebabnya dia sampaikan bagaimana perjalanan kehidupannya, untuk menyaksikan bagaimana yang bersangkutan mengalami perubahan kehidupan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau keadaan kita saat ini ya, kita mungkin merasa kok hidup saya begini-begini saja, hidup saya kok tahun berganti tahun begini-begini saja. Sesungguhnya melalui firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, sebenarnya ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita untuk kita mengalami perubahan kehidupan.
Perubahan kehidupan untuk menjadi lebih baik. Tentu perubahan dalam aspek kehidupan ini bukan hanya secara jasmani, rambutnya berubah. Bukan itu yang dimaksudkan Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah perubahan baik secara jasmani, secara jiwani, secara relasi sosial, kehidupan berumah tangga, dan kehidupan rohani. Amin. Bukan perubahan hanya sekedar muka. Dulu hitam, hari ini putih. Kenapa pakai skincare sepanjang tahun? Bukan itu ya saudara. Itu bukan perubahan menjadi lebih baik. Bukan hanya itu yang dimaksudkan di sini ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, dengan menelaah apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 sampai 10 tadi, kita dapat belajar bahwasanya perubahan di dalam kehidupan itu yang pertama harus dimulai dari visi. Katakan kanan kiri saudara, dimulai dari visi. Goncangkan badannya, dimulai dari visi. Pak Andreas belum mengingatkan Bang Melki. Tolong diingatkan ya. Dimulai dari visi. Dimulai dari apa? Visi. Nah, apa itu visi? Aubrey Malcours ya, dia adalah seorang profesor di dalam bidang leadership dan pastoral ministry. Dia berkata bahwa visi itu adalah suatu gambaran yang jelas, bukan kabur, gambaran yang jelas dan menggairahkan tentang masa depan. Dengan kata lain Bapak Ibu, saudara-saudari, itu visi itu memberikan gambaran tentang masa depan yang jauh lebih baik, yang berbeda dari keadaan kita di masa kini. Bapak Ibu saudara-saudari, jauh lebih baik karena kehidupan, gambaran tentang kehidupan yang ada di depan jauh lebih baik, yang kita pikirkan itu jauh lebih baik dengan gambaran keadaan kita di masa kini, sehingga mendorong kita, membuat kita bergairah, semangat. Saudara nangkap maksudnya? Kalau saudara memiliki visi, gambaran yang jelas dan tentang keadaan di masa depan yang berbeda dengan keadaan saudara di masa kini, tentu itu akan menjadi suatu kegairahan, suatu dorongan. Semisal contoh, saya memiliki visi tahun 2000, sekarang 2024, tahun 2030 saya memiliki rumah sendiri. Kalau saudara memiliki visi itu yang berbeda dengan keadaan saudara sekarang yang tidak memiliki rumah, tentu saudara akan bergairah. Saudara akan merasa terdorong. Betul? Kenapa? Karena saudara memikirkan kondisi yang jauh lebih baik. Tetapi yang kemudian juga, hal yang bersifat logis juga, kalau saudara tidak memiliki gambaran tentang masa depan yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan saudara di masa kini, makanya saudara tidak terdorong, tidak bergairah untuk melakukan sesuatu. Itu hal logisnya Bapak Ibu. Kalau kondisi keadaan di masa depan itu saudara bayangkan jauh lebih baik daripada keadaan saudara di masa kini, hidup saudara bergairah, terdorong. Tapi kalau tidak berbeda, tidak ada gambaran tentang masa depan yang jauh lebih baik, yang berbeda dengan keadaan saudara di masa kini, itu sebabnya hidup kita malas-malasan. Itu sebabnya hidup kita santai-santai saja. Itu sebabnya hidup kita tidak perlu berjerih lelah. Kenapa? Kita tidak memiliki gambaran kondisi keadaan kita di masa depan yang jauh lebih baik. Sehingga logisnya kita hidup dalam kemalasan. Amin saudara. Itu sebabnya visi itu adalah gambaran tentang masa depan, kondisi masa depan yang jauh lebih baik. Sehingga saudara terdorong, sehingga saudara bergairah ingin mencapainya. Amin. Sebagai contoh lagi nih, sebagai contoh, Bu Justinop ini, saya contohkan Bu Justinop saja ya, yang ada di sekitar saya. Bu Justinop ini memiliki gambaran, ini contoh saja ya saudara, kondisinya di masa depan bahwa dia akan memiliki berat 75 kg. Supaya baju-bajunya itu bisa bagus, dengan tubuh yang sehat,
dengan tubuh yang bagus itu menjadi penampilannya bagus. Karena dia punya visi itu tentang gambaran itu di ke depan, apa yang lakukan Bu Sinop? Bu Sinop terdorong, bergairah untuk apa? Olahraga, saudara. Sampai saking semangatnya olahraga, setiap hari senam, saudara. Terdorong, bergairah. Saya kadang-kadang heran, masih jam 12, setengah 1, saya duduk di depan ya, depan rumah saya baca buku, menikmati kolam koi, Bu Sinop keluarkan speaker. Ya, lalu memutar senam, aerobik. Ini semangat kali, saya ulang. Ada visinya. Itu, saudara. Karena ada visi, maka bergairah, maka terdorong. Tapi kalau nggak ada visi, maka nggak ada gairah, maka tidak ada dorongan. Amin. Makanya perubahan kehidupan itu selalu dimulai dari yang namanya visi. Apalagi Bu Istinok visinya dijanjikan, kalau beratnya sampai 75 kg, ya Mama Hana bilang belikan sendal loh. Opung Boru bilang belikan emas katanya. Lainnya itonya, Elai Arthur itonya ibu bilang lengkap. Baju, sepatu, sendal, celana, belikan tas semuanya kata. Wah, makin semangat visinya ini, saudara. Makin menggebu-gebu, makanya makin bergairah. Setiap hari makin semangat senam gitu kan. Setiap mau makan keripik, tahanlah. Dulu nggak ada tahan, saudara, gas terus ya. Sekarang tahan katanya, udah bisa. Nah itu, saudara. Karena ada visi ke depan yang jauh lebih baik dengan kondisinya sekarang. Jadi terdorong, jadi semangat. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah pentingnya visi atau gambaran yang jelas dan yang menggairahkan tentang masa depan. Langkah seperti ini yang Tuhan seringkali lakukan ketika ia memanggil semua orang untuk hidup dalam rencananya. Yaitu dengan menanamkan visi dalam diri mereka. Kalau saudara ingat di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan taruh visi bukan? Bahwa Abraham akan menjadi bapa daripada orang percaya, bapa dari segala bangsa. Bahwa keturunannya itu akan banyaknya seperti pasir. Tuhan tanamkan visi. Begitu juga dengan kalau saudara melihat kisah Musa. Tuhan tanamkan visi dalam diri Musa. Sehingga karena ada visi itu Musa tergerak, terdorong. Dan kalau kita juga lihat di dalam perjanjian baru, Tuhan juga ketika memanggil para muridnya, para pelayan-pelayan yang pelayan ya, para nelayan yang sederhana itu, Tuhan juga taruh visi dalam hidup mereka. Tuhan berikan visi kepada Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus juga memanggil mereka dan menaruh visi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, sama hal yang sama juga ya, Tuhan kerjakan ketika ia memanggil seorang yang bernama Paulus ini, yang kita renungkan firman-Nya ini hari ini. Ketika Tuhan memanggil Rasul Paulus yang seorang Farisi ini dan yang juga merupakan dulunya seorang penganiaya, pengikut Kristus, Tuhan taruh visi dari seorang penganiaya pengikut Kristus menjadi seorang rasul. Dan itu Tuhan lakukan karena Tuhan taruh visi dalam kehidupannya. Itulah yang disampaikan di ayatnya yang ke-8 tadi. Di sana dikatakan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di ayat 8 ini Rasul Paulus menceritakan secara singkat bagaimana Tuhan ya Yesus memanggil dirinya untuk menjadi pengikutnya. Kalau saudara ingat kisah Rasul Paulus dulu yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan menampakkan dirinya langsung kepada Paulus. Saat itu Paulus sedang bersemangat, menggebu-gebu, mau cari para pengikut Kristus di mana. Pokoknya saya mau aniaya, saya mau siksa. Kan gitu kan? Sementara di dalam perjalanan, ya kan?
Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus, terjadi perubahan hidup. Amin. Nah, kisah ini ya dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai kepada ayat 18, Rasul Paulus juga menceritakan bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada seorang yang bernama Raja Agripa. Kepada raja tersebut Rasul Paulus mengutarakan bagaimana Tuhan Yesus memanggil dirinya dan juga memaparkan visi atau gambaran tentang masa depan yang akan dialami oleh Paulus. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Paulus juga mengemukakan tentang tanggapan bagaimana dirinya ketika dirinya diberikan visi oleh Tuhan. Dicatat di ayat 19 dengan berkata berikut dia. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, berbicara tentang perjalanannya ketika dia mau menganiaya, Tuhan menampakkan dirinya. Dia katakan apa? Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Ketika Tuhan menampakkan dirinya, memberikan visi itu kepada Rasul Paulus, dia menjawab kepada penglihatan yang dari surga itu, visi itu, aku tidak pernah tidak taat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan berkata seperti ini, Rasul Paulus mengemukakan bahwa visi atau penglihatan dari surga yang ia terima tadi itu di dekat kota Damsyik tadi, itulah merupakan titik balik, titik tolak dari perubahan kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Anda coba bayangkan ini, Anda coba bayangkan seorang penganiaya daripada jemaat yang lagi sedang bersemangat menggebu-gebu ingin mengerjakan apa yang menjadi visinya, berubah. Kalau berubahnya itu 180 derajat, saudara. Bukan 360 derajat ya, kalau 360 derajat balik lagi, saudara. Dia berbalik 180 derajat. Kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa berbalik? Karena ada visi, ada penampakan, ada penglihatan yang Tuhan taruh dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya mengalami perubahan yang sangat bertolak belakang. Anda coba bayangkan. Saya ketika merenungkan ini luar biasa ya. Berarti visi yang diberikan Tuhan itu sama Rasul Paulus luar biasa. Bagaimana mampu mengubah orang berbanding sangat jauh terbalik. 180 derajat. Dari seorang perubahan, dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang pengikut Kristus. Perubahan seseorang yang hidup dalam kesucian, hatinya yang dipenuhi kebencian, berubah menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari cerita Rasul Paulus ini, ya Bapak Ibu, singkat kata, perubahan kehidupan harus dimulai dari visi. Katakan kanan kiri saudara, perubahan kehidupan dimulai dari visi. Senggol kanan kirinya, bergoncang dia goncangkan, bilang perubahan kehidupan dimulai dari visi. Kita belajar Rasul Paulus bertolak belakang kehidupannya hanya dimulai dari visi. Nah, yang kemudian saudara, pertanyaannya lebih lanjut. Apakah saudara ingin mengalami perubahan dari kondisi kehidupan Anda saat ini? Ulangi, apakah saudara ingin mengalami perubahan dari kondisi kehidupan yang saat ini? Apa yang perlu saudara lakukan? Kalau saudara jawab ya, maka milikilah visi dari sekarang. Miliki visi, gambaran masa depan yang kondisinya jauh lebih baik daripada yang sekarang saudara sedang alami. Kalau saudara memiliki gambaran, visi, oh suami istri yang mengasihi. Mengasihi, baik itu suami mengasihi istri atau istri mengasihi suami dan anak.
saudara makin bergairah, makin semangat. Tapi kalau kehidupan saudara nggak ada visi tentang kehidupan keluarga saudara, makanya biasa-biasa saja. Nggak ada upaya, nggak ada gairah, nggak akan ada dorongan. Kenapa? Nggak ada gambaran tentang kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Saudara ingin mengalami perubahan kehidupan jauh lebih baik? Miliki visi. Amin. Nah, ketika saudara sedang mendengar firman Tuhan ini, saudara mulai kebayang apa yang menjadi visi dalam hidup saudara. Amin. Supaya saudara terdorong dan bergairah. Haleluya. Kalau saudara ingin memiliki masa depan yang lebih baik dalam hal jasmani, emosi, relasi, profesi maupun rohani, saudara perlu memiliki visi, gambaran yang jelas tentang masa depan yang saudara harapkan. Dan yang kedua, ya, perubahan kehidupan. Kalau yang pertama tadi dimulai dari visi, yang kedua tidak terlepas dari niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Sekalipun saudara memiliki visi ya, tentang keadaan keluarga, tentang keadaan ekonomi, tentang keadaan hubungan, tentang masa depan yang indah, tapi kalau tidak berusaha diwujudkan dalam tindakan, maka visi yang indah itu menjadi kosong. Itu hanya seperti mimpi di siang. Kalau saya sering godain Wisinop, itu hayalan si cebol mi gitu. Saya ingat cerita dulu kalau itu kan waktu kecil SD ya kan, hayalan si cebol bermimpi terlalu tinggi tapi nggak ada tindakan. Jadi saya suka candai hayalan si cebol. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, penting sekali ya apa yang dimaksudkan dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Kalau tanpa niatan yang diwujudkan dalam tindakan, maka visi yang seindah apapun ya itu hanya akan menjadi impian yang kosong. Niatan yang kuat dan yang kemudian diwujudkan dengan penuh dedikasi di dalam tindakan ini, inilah yang mengakibatkan sebuah batu pualam yang selama berpuluh tahun terbengkalai di halaman katedral di kota Florence, di sebuah kota di Italia, itu berubah menjadi sebuah karya pahat yang sangat terkenal. Niatan diwujudkan dalam tindakan ya. Nah, sebelumnya batu pualam tersebut pernah coba dipahat oleh 2 orang seniman secara berturut-turut, tetapi semuanya berakhir dalam kegagalan. Nah, melihat batu pualam yang terbengkalai tersebut, seorang Michelangelo, saudara kalau Google aja pasti tahu nih, keluar namanya terus gitu ya. Yang bersangkutan adalah seniman legendaris Italia yang saat itu berusia 26 tahun. Ketika dia melihat batu pualam itu, dia bertekad untuk memahatnya kembali, dan ia berkata, nah ini batu pualamnya yang ada di depan ya, katedral di kota Florence. Dia bertekad apa? Aku akan mengeluarkan Daud dari dalam batu ini. Itu visinya. Itu visinya. Ini batu pualamnya. Saudara imajinasikan ya, di kota Florence. Nah, ketika dia mengatakan ini, apa yang kemudian dilanjutkan? Ini saudara, dia bekerja selama 3 tahun. 1504 ia menyelesaikan karyanya, dan patung Daud setinggi 5,17 meter itu selesai. Dan akhirnya patung yang dipahat dari batu pualam ini oleh Michelangelo itu menjadi kebanggaan kota Florence. Dan sekarang saat ini sampai dengan hari ini, patung yang dipahat oleh Michelangelo di depan katedral di kota Florence Italia ini dikunjungi ribuan turis setiap tahun. Seandainya ini niatannya udah bagus nih, visinya udah bagus, tapi nggak ada tindakan, kira-kira jadi nggak patungnya saudara? Jadi nggak patungnya saudara? Nggak akan pernah jadi. Itu semua akan hanya menjadi satu impian yang kosong. Dia bekerja selama 3 tahun.
Saudara lihat aja di Google patungnya, sangat cantik. Itu sebabnya menjadi karya yang luar biasa. Sampai hari ini dikunjungi ribuan turis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah yang mengubah batu pualam yang terbengkalai ini menjadi sebuah karya yang agung, karya seni yang agung? Adalah visi, tetapi juga yang disertai dengan niatan, ya, disertai dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan. Katakan kanan kiri saudara lagi, visi yang disertai dengan tindakan. Nah, goncangkan dia, sadarkan dia, biar visi, ya, tapi juga yang disertai dengan tindakan. Diwujudkan dalam tindakan. Perubahan, kalau saudara ingin kehidupan saudara berubah, maka di samping visi, maka saudara harus memiliki niatan dalam hati yang kemudian diwujudkan dalam tindakan. Dan inilah yang ada dalam diri Rasul Paulus, sebagaimana yang ia kemukakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 tadi. Di sana dikatakan begini, namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Yang kemudian, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Ayat selanjutnya, apa dikatakan? Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bapak Ibu perhatikan, di dalam ayat ini Rasul Paulus mengemukakan kalau Tuhan memanggil dia menjadi seorang pengikutnya, itu semua karena anugerahnya. Karena anugerahnya. Tetapi dia berkata lebih jauh, supaya anugerahnya yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan Rasul Paulus tidaklah menjadi sia-sia. Artinya visi yang diberikan Tuhan kepada dirinya tidaklah ia sia-siakan. Bukan hanya sekedar impian yang kosong, penglihatan tadi, penampakan tadi, visi tadi. Bukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang kosong. Untuk menindaklanjuti visi tersebut, dia bekerja di dalam niatan yang diwujudkan dalam apa? Apa? Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tuhan kasih visi. Di dalam anugerahnya Tuhan taruh visi. Tapi saudara tidak mewujudkan visi tersebut di dalam tindakan, maka seindah apapun visi tersebut menjadi suatu yang kosong. Saudara mau menyanyiakan anugerah Tuhan? Kan anugerah Tuhan banyak dalam hidup kita kan? Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak tidak? Berlimpah tidak? Berlimpah. Nah, jika kita membaca kisah para rasul pasal yang 13 sampai 28, kita dapat melihat betapa Rasul Paulus itu bekerja dengan sangat-sangat keras, melebihi para rasul lain. Dia bekerja lebih keras. Bahkan Rasul Paulus itu mengalami penganiayaan dan penderitaan lebih daripada rasul-rasul yang lain. Yang kemudian juga Rasul Paulus telah merintis lebih banyak jemaat di antara para rasul yang lain. Padahal kalau kita baca di ayat 8 tadi, Rasul Paulus menyebut dirinya seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Padahal kalau dihitung, dia itu bukan pengikut Yesus ya, yang ada bersama dengan Yesus, sama seperti murid yang lain. Dia mengibaratkan dirinya itu prematur. Kalau saudara melihat bayi-bayi yang prematur, biasanya kondisinya tidak senormal ya, anak-anak yang lahir secara normal. Tetapi bagaimanapun kalau kita melihat, walaupun dia dalam tanda kutip anak yang baru lahir, yang prematur, tetapi dia tidak menyanyiakan visi yang Tuhan berikan dalam hidupnya.
Sebaliknya dia bekerja lebih keras. Bukan hanya itu saja, Rasul Paulus berkata bahwa sebenarnya para rasul yang lain yang lebih layak disebut rasul daripada dirinya. Karena dia menyadari dia dulu adalah seorang yang pernah menganiaya jemaat. Anda bisa bayangkan dengan latar belakang yang demikian. Tapi kemudian, saudara, ya, ternyata Rasul Paulus lebih produktif. Dia lebih bekerja keras. Pingin visinya ini A, B, C, dan D. Baru 2 minggu, berhenti. Ya. Haleluya. Haleluya. Orang kalau punya visi yang bagus, ya, bekerja lebih keras. Jangan quitters day. Punya visi yang bagus. Minggu kedua berhenti. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, dari Rasul Paulus, itu tadi sebabnya dia kenapa menceritakan tentang perjalanan kehidupannya, ya. Ini dari Rasul Paulus kita belajar bagaimana kemudian dia diberikan visi tentang gambaran yang kuat tentang apa yang akan terjadi di masa depan yang dialami, tetapi juga kemudian bagaimana Rasul Paulus ketika menerima visi itu dia ada niatan yang diwujudkan dalam tindakan sehingga perubahan dalam kehidupannya menjadi nyata, menjadi nampak. Nah, pertanyaannya sekarang, apa visi tentang kehidupan saudara, ya, tentang kehidupan yang lebih baik yang ada dalam diri saudara? Pertanyaan selanjutnya, udahkah visi itu disertai dengan tindakan? Pertama tadi, apakah saudara sudah punya visi tentang gambaran kehidupan yang jauh lebih baik? Pertanyaan yang selanjutnya, apakah visi itu sudah dilakukan, diwujudkan dalam tindakan? Saudara mulai merenung. Amin, saudara. Kalau saudara, ya, punya visi dan kemudian punya niatan yang diwujudkan dalam tindakan, maka akan terjadi perubahan. Nah, Bapak Ibu, tanpa itu maka sebesar apapun visi yang ada di dalam diri saudara akan terhambat, karena kita akan bisa jadi jatuh terjerumus dalam quitters day, hari perhentian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, selanjutnya, jadi apakah yang memungkinkan saudara untuk memiliki niatan yang teguh dan yang saudara wujudkan dalam tindakan tersebut? Apa sih yang memungkinkan itu juga bisa terjadi? Inilah yang perlu juga yang ketiga, bahwa di dalam yang namanya perubahan kehidupan, selain kita punya visi yang kemudian diwujudkan dalam tindakan, tetapi yang ketiga ini juga sangat penting, yaitu kita sangat memerlukan anugerah Allah. Visi diwujudkan dalam tindakan, tetapi juga sangat perlu anugerah Allah. Coba saudara ingat dulu nyanyi yang baru saudara nyanyikan tadi, lagu nomor 2. Coba saudara ingat rapnya apa tadi kata-katanya? Ini mana WL-nya lagi keluar. Coba saudara ingat dulu lagu kedua rapnya. Jangan saudara nyanyikan aja tapi saudara nggak maknai. Ingat nggak? Ini singernya tadi siapa ini? Anggi. Apa Anggi? Lagu kedua, hidupku takkan sama. Apa rapnya? Yesus Tuhanku. Terus? Yang berkuasa atas. Terus? Hidupku takkan sama. Terus? Ku tahu sungguh. Apa? Kamu bagiku, hidupku takkan sama. Tuh, saudara baru nyanyikan. Hidup saudara tidak akan sama karena ada anugerah Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Apa? Hidupku takkan sama. Kan kalau nggak sama berarti hidup saudara mengalami perubahan. Amin.
Tapi kalau hidupnya sama aja berarti jangan nyanyikan lagu tadi. Tetapi saudara, seperti lagu pujian tadi, anugerah Tuhan itu sangat perlu supaya saudara mengalami perubahan kehidupan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, perubahan ya untuk kita mengalami anugerah Allah, perubahan secara jasmani ya seperti ukuran lingkaran pinggang, berat tubuh, peningkatan keterampilan dan penambahan pengetahuan itu bisa saja orang mengalami perubahan dengan tekad yang kuat. Tetapi untuk mengalami perubahan kehidupan secara utuh dan bukan hanya sekedar jasmani ataupun pengetahuan saja, kita memerlukan yang namanya transformasi secara rohani. Mengapa demikian? Karena kehidupan yang seutuhnya bukan hanya sebatas tentang apa yang kita lakukan secara lahiriah, tapi juga mencakup perubahan batiniah. Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu saudara-saudari. Dan perubahan yang namanya di dalam batiniah itu hanya dapat dilakukan oleh Allah saja. Orang dapat mengubah keadaan jasmanianya, tetapi untuk mengubah hati hanya Allah yang mampu mengubah hati manusia. Itulah sebabnya di ayat 10 tadi Rasul Paulus berkata sebagai berikut. Namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi ayat selanjutnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Itu yang Rasul Paulus katakan. Di sini kita bisa melihat betapa Rasul Paulus menekankan pentingnya anugerah Allah. Apabila ia mengalami perubahan kehidupan, itu juga semata-mata karena anugerah Allah. Apabila Tuhan memanggil dirinya untuk menjadi pengikut Kristus dan Rasul Paulus menjadi seorang rasulnya, itu karena anugerah. Demikian pula kalau ia dapat menerima visi yang daripada Tuhan itu, dan sekalipun ia bekerja untuk menggenapi visi itu dengan bekerja lebih keras, tapi dia menyadari ya bahwa itu semata-mata bukan karena kekuatan dirinya, bukan karena upayanya saja. Oleh sebab itu dia berkata, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu saudara-saudari, anugerah Allah itu memang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Berbicara anugerah bukan hanya berbicara keselamatan semata, ya, tetapi juga Bapak Ibu, anugerah itu ya adalah sesuatu yang juga dapat mengubahkan kehidupan saudara. Memang anugerah Allah bukan hanya kita perlukan dalam hal keselamatan, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seperti sesudah kita menerima Yesus Tuhan dan menjadi pengikutnya. Anugerah yang menyelamatkan dan juga anugerah yang mengubahkan kehidupan, itulah yang ditegaskan oleh seorang yang bernama John Piper. Ya, ini seorang teolog, seorang yang sangat terkenal dalam bukunya The Pleasures of God. Dalam bukunya itu John Piper menulis bahwa Paulus menggambarkan anugerah sebagai kuasa yang memampukan dirinya dalam bekerja. Saudara lihat ayatnya. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Paulus menggambarkan anugerah sebagai kuasa yang memampukan dirinya dalam bekerja. Anugerah bukan sekedar pengampunan atas dosa-dosanya. Anugerah adalah kuasa untuk terus bergerak maju di dalam ketaatan.
Saudara, bisa saja saudara jatuh. Bisa saja saudara mengecewakan. Bisa saja saudara salah jalan. Tapi ketika saudara datang di dalam anugerahnya, Allah bersedia menuntun saudara. Allah bersedia membawa saudara kembali. Allah di dalam anugerahnya itu bersedia untuk membawa, menuntun Anda kembali. Itulah anugerah Allah. Itu anugerah Allah. Dengan kata lain, untuk mengalami perubahan, kita memerlukan anugerah Allah. Dalam bentuk kuasanya yang memampukan kita untuk bertindak dan mengalami perubahan kehidupan tersebut. Anugerah Allah adalah kekuatan yang mengubahkan, the power to change. Tanpa pertolongan Tuhan dalam anugerah dan kuasanya itu, acap kali upaya kita akan kandas sebelum kita mencapai tujuan. Tetapi apabila Tuhan dengan kuasanya menolong kita, maka kita akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang melampaui kesanggupan kita. Anugerah Allah itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan hanya berbicara tentang keselamatan, bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana ada kuasa, ada pertolongan Tuhan di dalam anugerahnya itu. Di dalam anugerahnya itu yang akan memampukan saudara melewati setiap musim dalam kehidupan saudara. Hal ini sama seperti peranan dari sebuah dongkrak. Saya kalau teringat ilustrasi ini, itu sungguh kekuatan yang luar biasa ini. Tapi saudara jangan perlakukan Tuhan seperti dongkrak ya. Kalau dibutuhkan dicari, setelah selesai disimpan dan gak mau dicari tahu mau di mana, dibiarkan saja, bukan. Tetapi saudara harus ingat filosofinya dongkrak. Apa sih tujuannya dongkrak, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa sih filosofinya dongkrak? Apa tujuannya dongkrak? Hah? Ketika saudara mengendarai mobil, ya, mobil ban saudara pecah atau kempes, apa yang saudara perlukan? Kenapa saudara perlu dongkrak? Karena saudara tidak mampu mengangkat mobil tersebut yang kemudian mengganti ban yang kempes itu. Saudara perlu satu bantuan, satu kuasa, satu pertolongan yang namanya dongkrak. Ketika dengan dongkrak, saudara untuk mengangkat, untuk menaikkan mobil itu, saudara cukup bersiul-siul. Naik enggak? Naik. Tapi kalau tanpa dongkrak itu, dengan kekuatan Anda sendiri, sampai saudara mohon maaf mencret di celana pun tak akan naik mobilnya itu. Ilustrasi ini berguna loh. Seringkali orang dalam mengalami kesulitan dalam hidup, dia mengupayakan dirinya dengan kekuatan dirinya. Sehingga yang ada seperti mencret darah mau mengangkat mobil tadi. Dia lupa ada anugerah Allah. Dia lupa ada kuasa Allah. Dia lupa ada pertolongan Allah. Dia berjeri lelah dengan kekuatannya sendiri, berusaha untuk mengangkat, menyelesaikan masalahnya. Sehingga akhirnya yang terjadi mencret darah, saudara. Padahal ada anugerah Allah, ada pertolongan Allah. Seperti dongkrak tadi, saudara tidak mampu mengangkatnya, tetapi dongkrak tadi mampu mengangkatnya. Apa yang saudara lakukan? Bersiul. Amin. Adalah sukar, bahkan nggak mungkin bagi kita untuk mengangkat mobil yang rusak, sebab tenaga kita terbatas dan berat mobil itu melampaui kemampuan kita untuk mengangkatnya. Tetapi lain halnya bila kita menggunakan dongkrak. Dongkrak itu akan mengangkat mobil tadi dan demikian kita dapat bumper. Wah, kalau berbicara anugerah Tuhan ini seperti dongkrak dalam kehidupan saya, sampai selesai khotbahnya ini nanti nggak selesai-selesai saudara.
Saking banyaknya anugerah Allah itu yang luar biasa yang saya alami di dalam pertolongannya yang luar biasa. Di mana di saat saya udah nggak tahu lagi mau gimana, nggak tahu lagi mau berbuat apa-apa, dongkrak itu anugerah Allah itu, wah senantiasa ada. Dan ketika saya menerimanya ya itu tadi bersiul saudara. Enak nggak? Enak. Makanya jangan andalkan kekuatan diri sendiri terus. Nanti saudara capek. Saudara berusaha mengangkat mobil dengan kekuatan Anda sendiri, capek. Tapi kalau dengan anugerah, dengan dongkrak, luar biasa saudara. Demikian kalau kuasa Allah bekerja dalam anugerahnya untuk mengubahkan kehidupan kita. Anugerah dan kuasa Tuhan itu menolong kita untuk mengalami perubahan yang tidak sanggup kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Berarti yang kita perlukan di sini adalah kerendahan hati untuk mengakui ketidakberdayaan kita, dan dalam sikap rendah hati tersebut kita bergantung kepada anugerah Allah. Saudara saat ini mengalami keadaan lemah, tak berdaya untuk mengalami perubahan kepada kehidupan yang lebih baik, ingat ada anugerah Tuhan di dalam kuasanya dan yang senantiasa tersedia dan cukup bagi kita semua. Yang saudara perlu lakukan sekarang adalah saudara harus terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari keterbatasan diri saudara, menyadari ketidakberdayaan saudara. Dan di sana Allah akan bekerja di dalam anugerah dan kuasanya yang akan menolong bekerja dalam kehidupan kita. Dimulai dari visi, disertai dengan niatan yang diwujudkan dalam tindakan, tetapi juga di dalam sikap yang bergantung kepada anugerah Allah. Kalau ini yang saudara kita bisa lakukan, kita akan mengalami masa depan yang lebih baik. Becoming a better you. Masa depan dalam kehidupan rohani yang berdampak juga terhadap kehidupan jiwani, sosial, relasi, bahkan kehidupan jasmani. Nah, anugerah Allah itu luar biasa loh Bapak Ibu Saudara-saudari. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ketika saudara gagal, ingat ada anugerah Allah. Amin. Ketika saudara memiliki visi, saudara sudah kerjakan dalam wujud, dalam tindakan, ternyata saudara masih gagal, ingat ada anugerah Allah. Kalau saudara mampu mengerjakan itu, ingat itu bukan semata-mata upaya saudara, karena di sana ada anugerah Allah. Kalau saudara punya visi ingin menjadi suami yang lebih baik, saudara sudah berusaha mewujudkan dalam tindakan, ternyata gagal, ingat ada anugerah Allah. Saudara ingin menjadi seorang karyawan yang lebih baik, tapi kemudian rupanya saudara gagal, tetapi ingat ada anugerah Allah. Bergantunglah kepada anugerah Allah. Jangan andalkan kekuatan diri kita sendiri, capek kita. Ingat dongkrak. Ingat apa? Ingat apa? Dongkrak. Ingat dongkrak. Ingat dongkrak, ingat anugerah Allah itu. Tapi jangan kalau saudara sudah menerima anugerah Allah, saudara simpan tuh dongkrak, nggak pernah dicari-cari lagi, jangan, amin. Tetap terus bergantung, amin. Kalau kita saudara melakukan ini semua, kita akan mengalami perubahan kehidupan. Kita akan menjadi becoming a better you. Menjadi diri Anda yang lebih baik. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidup saudara mengalami perubahan. Kemudian ku tahu sungguh apa? Yang kemudian pas sekali pujian. Pas pujiannya ini saudara. Hari ini pujiannya tepat sekali. Di dalam anugerah Tuhan, hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Amin. Jangan hanya dinyanyikan ya, amin. Amin Bapak Ibu. Jangan hanya cuma dinyanyikan, tapi dirimangi, direnungkan dan dilakukan. Ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu hidupku tidak akan pernah lagi sama.
Amin. Hidup saya mengalami perubahan menjadi kehidupan yang jauh lebih, dimulai dari apa? Visi, diwujudkan dalam tindakan, bergantung kepada anugerah Allah. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perenungan firman yang sudah kami dengar. Bagaimana Rasul Paulus memaparkan kehidupannya, menceritakan kehidupannya sebagai role model, sebagai contoh bagaimana ia mengalami perubahan kehidupan yang jauh lebih baik dari seseorang yang merupakan penganiaya jemaat menjadi pengikut Kristus, menjadi Rasul Kristus yang bekerja bahkan jauh lebih keras, bekerja dengan lebih sungguh-sungguh ketika ia menerima visi yang daripada Tuhan. Kehidupannya berubah, kehidupannya berbanding terbalik oleh karena visi. Dan yang kemudian ketika ia menerima visi yang di dalam anugerah itu, ia tidak sia-siakan. Ia sungguh-sungguh meresponi dengan bekerja keras. Tuhan, ada banyak hal dalam hidup kami yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami, kehidupan yang jauh lebih baik. Tapi persoalannya seringkali adalah kami tidak memiliki niatan dalam bekerja di dalam kesungguhan. Dan yang kemudian seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri yang terbatas, yang lemah, dan yang tidak berdaya. Padahal Tuhan, Engkau sediakan anugerah, kuasa-Mu untuk menolong kami mencapai apa yang menjadi visi. Kami belajar bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa oleh karena anugerah-Nya, oleh karena anugerah-Mu semata ya Tuhan, biar inilah yang meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Hidup kami tidak lagi sama. Kami rindukan hidup kami mengalami perubahan-perubahan hari ini, bahkan sampai seterusnya Tuhan. Hidup kami terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menuntun dan menolong kami menaruhkan visi itu dalam hidup kami. Visi yang indah, gambaran yang jelas, menggairahkan tentang kondisi kehidupan kami untuk hari esok yang jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.